Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil lil Mubtadi'in ma'a as'ilatin wa tadribat karya Syekh Bilal Ibn Haidar Az-Zaghruri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke pembahasan yang paling terakhir dari kitab ini, walillahil hamd, yaitu pembahasan tentang al-waqaf wal ibtida', tentang wakaf bacaan yang terputus ataupun ibtida', memulai di dalam bacaan. Dan kita sudah mengambil semua rinciannya dan pembagian-pembagiannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan istilahat ad-dhabt. Ya. Istilah-istilah yang dijadikan sebuah tanda dalam Al-Quran, tentunya yang menunjukkan akan wakaf. Kata beliau hafidhahullah, la yakhfa anna minal inayati bi kitabillah mastalahahul ulama'u min rumuzin tuda'u ala akhiril kalimati isyaratan ilal awqaf. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara bentuk perhatian para ulama, khususnya ulama tajwid terhadap ilmu Al-Quran, mereka meletakkan istilah-istilah yang terkandung dalam rumus. Rumus ini bisa tanda yang diletakkan untuk sebagai isyarat akan hukum-hukum wakaf atau akan wakaf bacaan yang diputus. Ya, sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quran itu, ini kan biasa kan ada qila, sila, la, titik tiga. Nah, ini semua tanda-tanda yang memang diletakkan oleh para ulama tajwid. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk kemudahan bagi orang yang membaca. Karena wakaf kan telah berlalu, tidak boleh seseorang itu sembarang berhenti dalam Al-Quran. Karena boleh jadi dia memutus antara makna yang seharusnya disambung. Nah, sekarang kalau orang ajam, orang tidak belajar bahasa Arab, bagaimana dia bisa tahu makna Al-Quran? Sedangkan yang belajar saja bahasa Arab, belum tentu dia bisa tahu makna Al-Quran. Nah, bagaimana caranya dia berhenti? Jangan sampai dia berhenti, kemudian dia berdosa di situ karena dia rubah makna ayat. Maka para ulama menjadikan suatu thariqah, jalan kemudahan untuk mereka dengan menjadikan tanda-tanda ini. Nah, karena di antara tanda ini seperti petunjuk bagi kita. Misalkan la nanti itu tanda tidak boleh berhenti. Nah, kita yang membaca walaupun kita tidak tahu artinya, kita bisa tahu dari tanda ini, oh tidak boleh berhenti, berarti kita harus lanjut. Kemudian tiba-tiba ada mim di situ, mim kecil. Nanti akan datang, itu tanda wajib berhenti. Nah, kita yang biar tidak tahu bahasa Arab, kita akan tahu dengan tanda ini, wajib berhenti. Berarti tidak boleh dilanjut. Paham ini? Kata beliau hafidhahullah, fa inna ittiba'a alamati al-masahifi mimma yumakkinul qari'a min mura'ati hadzal bab al-azim. Karena perlu diketahui, mengikuti alamat atau tanda-tanda dalam mushaf seperti yang akan datang, itu diantara sebab yang memungkinkan seorang pembaca untuk memperhatikan bab yang agung ini. Maksudnya bab tentang wakaf. Wa huwa aidan ashal wa ansab li umumil muslimin. Dan kaidah atau tanda-tanda ini itu juga lebih mudah atau lebih memudahkan dan lebih cocok untuk keumuman kaum muslimin. Seperti yang kita katakan tadi, karena muslim di dunia alam semesta ini tidak semuanya orang Arab dan tidak semuanya paham makna Al-Quran. Makanya untuk mencocoki keumuman kita semua dengan berbahasa yang berbeda-beda, dijadikanlah ini tadi, tanda-tanda yang menggiring kita untuk paham itu. Kapan wakaf, kapan tidak, kapan wajib lanjut, kapan lebih bagus berhenti. Kemudian kata beliau, wa sanadhkuru istilahat ad-dhabt allati wudi'at lid-dalalati 'alal awqaf.
Dan insya Allah kami akan menyebutkan, kata musannif hafidhahullah, istilah-istilah yang terkandung dalam tanda-tanda yang diletakkan sebagai sesuatu yang menunjukkan akan wakaf. Ma'at tamsil, Masya Allah, dan akan disertai dengan contoh. Yang pertama, tanda al-waqfu al-lazim. Tanda yang menunjukkan akan harusnya wakaf, wajibnya wakaf. Ini namanya waqful lazim. Wa alamatuhu, dan tandanya mim. Mim ini namanya mim ufuqiyah. Mim ufuqiyah. Kenapa dikasih nama ufuqiyah? Karena modelnya yang membentang seperti cahaya yang membentang dari ufuk ke ufuk. Paham itu cahaya atau fajar misalkan itu, fajar shadiq dan kadhib, kan ada itu. Apa tandanya? Dia membentang dari ufuk timur ke barat. Mim, perhatikan itu ekornya itu mim. Bagaimana bentuknya? Dia lurus ke bawah atau menyamping? Menyamping. Dia seperti ufuk begitu, menyamping dari timur ke barat. Kenapa harus dinamakan? Karena di sana ada mim yang lain. Mim tanda dari apa? Dari iqlab. Mim yang dipakai itu atau idgham ya. Mim yang dipakai mim apa namanya? Mim amudiyah namanya. Mim yang lurus seperti amud, seperti tiang seperti ini. Makanya dinamakan amudiyah. Lurus dia. Apa namanya ini? Vertikal atau horizontal? Berdebat lagi kita ini. Ada yang bilang horizontal, ada yang bilang vertikal. Kalau bentuknya vertikal, menjulang ke atas, ini mimnya, apa namanya tadi? Amudiyah, dari kata amud. Amud itu tiang. Makanya tulang belakangnya orang itu namanya apa? Amudiyah. Ini namanya tulang belakang ini. Tulang dhahar ini namanya amudiyah. Ini dinamakan mim amudiyah. Kalau dia membentang seperti ini, namanya, ini supaya antum bedakan. Jangan sampai nanti antum dapat mim tanda idgham, tiba-tiba antum berhenti. Berarti verizon juga antum. Miring-miring. Baik, ini yang pertama. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Syahidnya mana? Ba'd. Kata ba'd. Ada mim di atasnya atau tidak? Mim apa? Ufuqiyah. Apa maknanya ini mim ufuqiyah? Wajib berhenti. Tidak boleh antum baca di situ lanjut. Karena sudah dikasihkan kaidah untuk berhenti. Faqad wudi'at al-alamatu ala qawlihi ba'd. Maka dalam ayat ini telah diletakkan tanda tepat pada firman Allah ba'd. Wa min huna, dan dari sini kita pahami, yalzam al-qari'u al-waqfa ala ba'd. Wajib bagi seorang pembaca untuk berhenti pada kata ba'd. Tsumma yabtadi'u ba'da dzalika biqaulih minhum man kallamallah. Kemudian setelah itu baru dia lanjut, mulai dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah. Ya, disebutkan oleh muallif sendiri dalam syarahnya Sautiyah. Kata beliau, karena kalau kita lanjut itu akan merusak maknanya. Kalau kita lanjut akan merusak maknanya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-waqf al-mamnu'. Lawannya yang pertama. Kalau mim kecil tadi atau mim ufuqiyah, maknanya wajib berhenti. Kalau yang kedua ini dilarang berhenti. Berarti apa mafhumnya? Wajib lanjut. Wa alamatuhu la. Alamatnya apa? La atau lam alif. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Syahidnya thayyibina. Apa tandanya situ? La.
Bisa enggak berhenti? Enggak boleh, bahkan wajib disambung. Kenapa kira-kira? Disebutkan karena maknanya belum pas. Karena alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina. Ini masih mubtada'nya ini semua. Alladzina mubtada, yatawaffahumul malaika sifatnya itu mubtada. Thayyibina halnya. Mana khabarnya? Yaquluna. Kalau kita putus di situ enggak sempurna kalam. Paham ini? Makanya wajib untuk dilanjut. Faqad wudi'atil alamatu ala qawlihi thayyibina. Ya, maka dalam ayat ini telah diletakkan tanda tepat pada firman Allah thayyibina. Wa min huna yakunul waqfu 'alaiha mamnu'an. Dan dari sini kita harus pahami bahwa wakaf di atas ayat ini mamnu'an, dilarang. Wa yajibu wasluha bima ba'daha. Maka dan wajib diwasal, disambung dengan apa yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, al-waqfu al-jaiz jawazan mustawiyat tarafain. Ada tanda yang menunjukkan akan bolehnya wakaf dan bolehnya wasal dengan pembolehan yang sama. Kenapa harus ada ini mustawiyat tarafain dengan pembolehan yang sama? Karena akan ada tanda nanti, tanda boleh wakaf, boleh wasal, tapi lebih utama wakaf. Ada juga tanda boleh wakaf, boleh wasal, tapi lebih utama wasal. Ada nanti. Itu tadi kata qila dan sila. Pelan-pelan gini. Kata qila dan sila. Nanti akan datang. Kalau ini dia boleh dua-duanya. Tidak ada yang lebih utama. Mau antum wakaf, mau antum wasal, terserah. Dan tidak ada yang lebih utama. Apa tandanya? Wa alamatuhu jim. Tandanya itu huruf jim. Nahwu contohnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata beliau, faqad wudi'atil alamatu ala qawlihi bil haqq. Dalam ayat ini telah diletakkan tanda tepat pada firman Allah bil haqq. Wa min huna yajuzul waqfu alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu. Dan dari sini kita harus pahami, boleh kita wakaf di atasnya dan boleh kita lanjut kepada setelahnya. Wa yajuzu aidan wasluhu bima ba'dah. Tadi boleh berhenti kemudian dilanjut. Tapi boleh juga diwasal, langsung dilanjut dengan apa yang setelahnya. Fal wajhanu jaizani jawazan mustawiyat tarafain. Maka pembolehan akan kedua hal ini. Bolehnya dia diwakaf dan bolehnya dia diwasal atau disambung sama tingkatannya. Mustawiyat tarafain, sama. Tidak ada yang lebih utama di atas yang lainnya. Wala afdaliyata li ahadihima alal akhar. Ini. Tidak ada yang lebih utama dari salah satu, dari keduanya atas yang lainnya. Maksudnya, untuk tanda jim ini, wakaf tidak lebih utama dari wasal. Begitu pula sebaliknya, wasal tidak lebih utama dari wakaf. Yang keempat, al-waqful jaiz ma'a kaunil wasli aula. Tanda yang menunjukkan akan bolehnya wakaf, tapi bersamaan dengan itu, lebih utama untuk disambung atau diwasal. Wa alamatuhu sila sad wal lam. Alamatnya ini sila. Ya kan? Bisa juga dikatakan as-sala. Nah, kalau sila atau sili itu maknanya seperti amr. Sil, sambunglah. Ya, sila atau apanya sila maksudnya sil aula. Sambunglah, maka itu lebih utama. Kalau sala berarti al-waslu aula. Kalau engkau menyambungnya maka itu lebih utama. Itu bedanya saja. Bisa dibaca sila, bisa dibaca sola. Baik. Kata beliau, nahu contohnya, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sila. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Syahidnya illa huwa faqad wudi'atil alamatu ala qawlihi huwa. Maka telah diletakkan alamat tanda pada firman Allah huwa.
Wa min huna, dan dari ayat ini kita pahami fa innal waqfa alaihi wal ibtida'a bima ba'dahu jaizun. Kita pahami bahwa wakaf di atasnya dan memulai dengan apa yang ada setelahnya itu boleh. Walakin ingat, akan tetapi al-wasla aula minal waqf. Wasal pada tanda ini itu lebih utama daripada wakaf. Bisa kita baca fala kashifa illahu wa iyyamsaska bi khairin al-ayah. Bisa juga langsung kita sambung fala kashifa lahu illa huwa wa iyyamsaska bi khairin al-ayah. Kemudian kata beliau yang kelima, al-waqful jaiz ma'a kaunil waqfi aula. Ini lawan dari yang keempat. Apa itu? Tanda yang menunjukkan akan bolehnya wakaf. Boleh lanjut. Tapi kalau yang keempat tadi wakaf lebih wasal lebih utama. Kalau ini wakaf lebih utama. Wa alamatuhu qila. Ya, wa alamatuhu qila. Ya, maknanya sama dengan sebelumnya. Kif aula. Berhentilah, maka itu lebih utama. Nahwu contohnya firman Allah SWT, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qila fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Syahidnya qalil. Boleh diwakaf, boleh diwasal. Boleh antum baca illa qalilun, bisa. Fala langsung sambung. Boleh antum wakaf di situ illa qalil, bisa. Kata beliau faqad wudi'at hadhihi al-alamatu ala qawlihi qalil. Alamat ini diletakkan tepat pada firman Allah qalil. Wa min huna fa innal waqfa ala qawlihi qalil wal ibtida' bima ba'dahu jaiz. Sama dengan sebelumnya. Kalau ada tanda ini menunjukkan akan bolehnya kita berhenti kemudian melanjutkan kepada setelahnya. Wa aidan wasluhu bima ba'dahu jaiz. Juga kalau kita mau langsung sambung dengan setelahnya juga boleh juga. Walakinnal waqfa aula. Hanya saja kalau kita berhenti lebih utama. Yang terakhir, al-waqfu ala ahadil mawdi'aini dunal akhar. Ada tanda, dua tanda yang menunjukkan akan bolehnya kita wakaf pada salah satunya dari kedua tanda tersebut dan tidak boleh kepada kedua-duanya. Dan alamatnya itu langsung dilihat saja. Kita tidak tahu apa namanya ini. Ada yang tahu? Fadhal, namakan. Nih. Alamatnya seperti ini, 2.3 ya. Sembarang ya, apa namanya? Kata beliau, wa hadhihi hiya alamatun ta'anuqul waqf bihaitsu idza waqafa ala ahadi al-mawdi'ain la yasihul waqfu ala al-akhar. Alamat ini alamat yang menunjukkan akan ta'anuq al-waqf, wakaf di salah satu dari keduanya. Bihaitsu idza waqafa, dari sisi apabila seorang qari dan pembaca ingin berhenti dan memutus bacaannya, dia berhenti dan memutus pada salah satu dari keduanya dan tidak syah untuk wakaf kepada yang lainnya. Maksudnya kalau kita sudah wakaf di titik yang pertama, boleh tidak kita wakaf lagi di titik yang kedua? Tidak boleh. Begitu pula kalau kita mau wakaf di titik yang kedua, apakah boleh kita wakaf memang di pertama? Tidak boleh. Pilih salah satunya. Kemudian kata beliau, nahwu contohnya firman Allah SWT, dalikal kitabu la raiba fih. Titik. Bisa juga kita wakaf la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi bisa dua bacaan. Bisa kita baca wakaf di atas raib, la raib, kemudian kita lanjut fihi hudan lil muttaqin, atau boleh kita selesaikan sampai fihi la raiba fihi baru kita wakaf, kemudian kita lanjut hudan lil muttaqin. Faqad wudi'at hadhil alamatu ala qawlihi la raiba wa ala qawlihi fihi.
Maka alamat ini dalam ayat ini diletakkan pada firman Allah la raib dan pada firman-Nya fihi. Fa idza waqafa al-qari'u ala qawlihi la raib la yasihhu ay yaqifa ala fihi. Maka apabila seorang qari, pembaca Al-Qur'an, dia telah wakaf pada firman Allah la raib, maka tidak syah lagi, tidak boleh lagi dia wakaf pada firman Allah fihi. Wa kadzalika aidan in arada al-waqfa ala fihi la yasihhu ay yaqifa ala la raib. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada qari yang mau berhenti pada kalimat fihi, maka tidak boleh lagi dia wakaf di mana? Di kalimat la raib. Tambih. Mimma yusnah au mimma yunsahu bihi al-waqfu ala jami'i alamati mimma yunsahu bihi al-waqfu ala jami'i alamatil waqfi al-mawdu'ati fil mushafi syarifi. Dan di antara yang dinasihatkan oleh para ulama, hendaknya seseorang atau seorang qari pembaca Al-Quran wakaf, memutus bacaannya pada setiap tanda wakaf yang telah diletakkan di dalam mushaf yang mulia. Fatakif alamim wajim wakila wasila faqad wudi'a jami'uha ala ma'anin wadihah. Maka hendaknya kita wakaf pada setiap tanda yang memang boleh wakaf di atasnya. Mim, jim, kila, sila. Kenapa? Karena tanda-tanda ini, ikhwas sekalian, itu telah diletakkan di atas makna yang jelas. Maksudnya, para ulama tidak sembarang kasih tanda. Mereka meneliti, melihat dari makna-makna ayat. Apakah memang cocok dikasih wakaf di situ atau tidak? Makanya kita yang awam apalagi, belum tahu makna Al-Quran, ikuti saja ini. Karena ini dibangun di atas dalil istiqra dan tatabbu, penelitian. Tidak tiba-tiba ditaruh begitu saja. Paham ini? Nah, makanya ini diantara yang dinasihati oleh para ulama, ikuti saja tanda wakaf di Al-Quran kalau kita mau selamat. Daripada piti-piti, tahu piti-piti, asal-asal. Orang Makassar bilang piti kanak-kanai. Nih, ini maksudnya itu asal-asalan. Nih, orang Makassar juga bilang sotta. Singkatan itu, sok tahu. Jadi kepanjangannya bahasa logat, tapi singkatannya Makassar. Sotta. Jangan sota-sota. Apalagi kalau kita masih awam, mau tadi. Jangan mau bikin-bikin wakaf sendiri. Apalagi dengar-dengar dari qori yang tidak jelas di dalam YouTube. Ya kan banyak qori itu yang tidak tahu panjang pendeknya bagaimana, panjangnya pendeknya bagaimana. Wakafnya juga tidak tahu di mana dia wakaf. Ikuti saja tanda dalam mushaf, itu lebih selamat. Paling tidak kalau antum ditanya di hadapan Allah, antum bisa berhujjah. Ini saya ikuti saja karena saya tahu sudah ada dalilnya. Paham ini? Kemudian kata beliau, wa min khilali at-tajribah wujidat samaratu dzalika. Dan nanti ya, di pertengahan tajribah, kalau kita sudah tajribah meneliti Al-Quran dan tanda wakaf itu, pasti kita akan dapatkan buah dari hal tersebut. Mungkin sekarang tidak, tapi nanti kalau kita sudah mulai paham, kita akan lihat. Coba lihat itu tanda-tanda wakaf. Benarkah atau tidak dia tetapkan di situ? Kata beliau, kita akan dapatkan itu samarah, buah dari hal tersebut. Haitsu innahu la yuttarru ilal waqfil qabih awil waqfi ala ma'nan naqis. Kenapa? Karena dengan tanda-tanda ini kita akan tahu nanti bahwa tanda ini ya, dia akan menghindarkan kita dari wakaf yang qabih, wakaf yang tercela, dan juga wakaf ala makna naqis, dan wakaf di atas ayat yang tidak sempurna maknanya. Paham ini? Kemudian pembahasan terakhir, as-saktu fi riwayati Hafsin an Asimin. Saktah dalam riwayat Hafs dan Asim. Saktah sekalian akan datang definisinya. Dia mirip dengan wakaf. Oleh karena itu dia di bawah tepat setelah pembahasan wakaf, dan akan datang definisinya. Kata beliau, as-saktu huwa qat'u sawti zamanan latifan aqalla min zamanil waqfi biqalilin
biduni tanaffusin. Kata beliau, saktah, apa definisinya? Qat'us saut, memutus suara atau memutus bacaan. Zamanan latifan, dengan waktu sebentar, aqalla min zamanil waqfi, lebih sedikit daripada waktu wakaf. Biqalil, sedikit. Maksudnya ndak sedikit jauh ya, tapi beda sedikit saja dengan wakaf. Paham ini? Biduni tanaffus, ini perbedaan yang paling mencoloknya ini. Tanpa mengambil nafas. Kenapa? Karena kalau wakaf berhenti tapi mengambil nafas. Kalau ini perhatikan, biduni tanaffus, tanpa mengambil nafas. Dan alhamdulillah juga sedikit sebentar Coba 6 harokat. Habis antum. Kata beliau, biniyatil istimrari fil qiraah. Ini juga yang berbeda. Dengan niat ingin melanjutkan bacaan. Dari sisi biduni tanaffus, ini menjelaskan perbedaan antara apa? Sakta dengan wakaf. Jumlah yang kedua, biniyatil istimrar fil qiraah. Diniatkan untuk melanjut bacaan. Ini membedakan antara sakta dengan kota. Kan sudah lewat tadi. Kemarin di bab wakaf toh. Wakaf itu mirip dengan kota. Dari sisi mana? Sama-sama memutus bacaan. Dengan mengambil nafas. Tapi kalau wakaf berhenti tapi niat melanjutkan. Contoh, berhenti di setiap ayat. Baru melanjutkan ke ayat berikutnya. Apa namanya ini? Wakaf. Tapi kalau kota berhenti dan tidak berniat lagi untuk melanjutkannya. Ya, contoh antum baca mushaf, antum sudah selesai dari satu surah dan antum mau berhenti tutup mushaf. Ini kota namanya. Atau misalkan bacaan salat, baca Al-Fatihah, surah pendek, antum mau ruku. Apa namanya ini? Kota. Sekarang bedanya lagi kota dengan sakt. Kalau saktah sama dengan wakaf, berhenti tapi dengan niat untuk melanjutkan. Bedanya kalau kota berhenti tapi tidak niat melanjutkan. Wa alamatuhu fil mushafi wad'u sinin saghiratin fauqa akhiril kalimati. Dan tandanya atau alamatnya dalam mushaf adanya huruf sin kecil yang diletakkan tepat di atas akhir kata yang sakta di situ. Wa mawadi'us sakti, dan tempat-tempat saktah. Kata beliau, yata'ayyanu saktu li Hafsin an Asimin fi arba'ati mawadi'. Untuk qiraah kita, Hafs an Asim, maka saktah yang terdapat di dalam qiraah kita ada 4 tempat. Yang pertama, beliau contohkan dengan tabel. Tabel yang pertama, katanya, kata yang kita sakta di atasnya. Tabel yang kedua surahnya, di surah apa? Dan yang ketiga ayatnya. Contoh yang pertama dalam surah Al-Kahfi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya, jadi cara bacanya itu wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, iwaja qayyima. Paham ya? Jangan ambil nafas dan jangan terlalu lama berhenti. Iwaja. Mana imam kah ini? Masih ada aja. Jangan terlalu lama. Paham ini? Ini yang perlu antum perhatikan. Dan ini banyak dari kita yang wakaf di sini. Banyak. Saya sering dengar. Baca walam yaj'al lahu iwaja. Wakaf. Nah, ini ternyata keliru. Untuk qiraah kita wajib disakta. Paham ini? Kemudian yang kedua dalam surah Yasin. Pada firman Allah SWT, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini syahidnya. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun.
Cara bacanya, man ba'athana min marqadina, hada ma wa'ada ar-Rahman. Paham kita? Sakta ingat. Jangan ambil nafas dan jangan terlalu panjang. Itu dua saja. Karena kapan terlalu panjang, bahaya. Kalau ambil nafas juga berarti masuk di wakaf. Yang ketiga ada surah Al-Qiyamah pada firman Allah, wa qila man raq. Syahidnya man. Dan yang terakhir ada dalam surah Al-Mutaffifin pada firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim al-ayah. Syahidnya bal. Syahidnya bal. Baik. Sudah ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Hilang bebanku. Kalian juga pasti jujur. Hilang bebannya tuh. Muka-mukanya antum kentar. Baik. Baik, kita baca khatimah dari beliau. Wa hadha ma yassarallahu li kitabatahu wa qad ra'aitu qadra wus'i an asluka maslaka at-taisir. Demikianlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untukku untuk menulisnya. Dan saya telah menuliskan buku ini sesuai dengan kemampuanku untuk berjalan di atas jalan yang lebih mudah. Maksudnya dengan metode yang mudah. Saya berusaha sesuai dengan kadar kemampuanku sebisa mungkin untuk menuliskan buku ini dengan metode yang paling mudahnya. Fa'in usibtu faminallah wa in akhta'tu faminni wa minasyaitan. Maka kalau ada yang benar dari ucapanku, kata beliau, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan adapun kalau ada yang keliru dari ucapanku, maka itu dariku, kata beliau, dan dari syaitan alaihi laknatullah. Baik. Ini kata beliau, as'alullah subhanahu ayanfa'a bihi fi ad-darain. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya memberikan manfaat untukku dengan sebabnya di darain, di dunia dan di akhirat. Wa ayyahfadha walladhi wa ayyahfadha walidi wa masyayikhi wa ikhwani wa jami'i man qara'a alayya. Dan saya memohon kepada Allah untuk sekiranya senantiasa menjaga orang tuaku dan guru-guruku dan saudara-saudaraku dan setiap orang yang membaca kepadaku. Wa yaghfira lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un mujibu ad-da'awat. Dan juga semoga Allah mengampuni mereka dan setiap kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang telah wafat, karena sesungguhnya dialah Allah Dat yang maha mendengar lagi yang maha menerima atau mengijabah doa-doa hambanya. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mazidan ila yaumiddin. Beliau mengucapkan hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau Abu Umar Bilal bin Haidar Az-Zugruri hafidhahullahu ta'ala wara'ah. Beliau tuliskan buku ini ternyata di Makassar, di Sulawesi, Indonesia. Yang kita bilang tidak tahu gimana ini, Makassar ini. Yang mau telepon beliau silahkan nomornya. Nah, jazakumullah khair ikhwah. Alhamdulillah kita sudah selesai dari kitab ini. Dan nanti insyaallah kita bicarakan sama Ustadz Ubaid apalagi kitab bagus setelah ini. Nah, jazakumullah khair atas waktu dan kesempatan kalian dan insat kalian, diamnya kalian di majelis. Ya walaupun sebagian ada yang goyang-goyang, tidak bermasalah. Ke pertemuan terakhir ini juga. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa melanjutkan pelajaran ini
entah kitab apa setelahnya, tapi sabar saja. Jadi besok libur dulu, toh? Bukan libur semua ya. Ini Ji. Senang sekali libur. Ini saja. Jadi insyaallah kita tanyakan ke Ustaz. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.